Bersama kita sudah ada 53 peserta, Alhamdulillah ya, dan terus bertambah. Yuk kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang mati Allah, alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat ya, nikmat iman, Islam, sehat afiat, panjang umur ya. Di tengah-tengah cuaca yang sedang apa? Panas ya, puncak-puncaknya panas. Mungkin merasakan sendiri ya. Jakarta sudah seperti Bekasi, apalagi Bekasi ini. Ada orang Bekasi nih Pak Catur nih. Sudah bergabung. Ya, baik. Kemudian mungkin di antara keluarga kita sedang ada yang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya ya oleh Allah SWT, dikembalikan seperti sedia kala. Ya, kemudian kita lanjutkan kembali. Kita mulai tema yang baru pada malam hari ini, yaitu saya ingin mengupas ya atau mengenang, yaitu pelajaran-pelajaran cuplikan ya, mungkin hanya sedikit saja yang pernah saya terima atau saya membaca juga dari kitab-kitab beliau, yaitu guru saya Al-Habib Salim Asyatiri ya, yaitu di Yaman. Jadi di Yaman itu ada satu provinsi namanya Provinsi Hadramaut ya. Provinsi Hadramaut itu sahabat Nabi sudah ada yang nyampe ke situ ya. Para sahabat Nabi sudah ada yang nyampe dakwah ke situ. Kemudian juga kalau Sayyidina Ali belum nyampe ke Provinsi Hadramaut, tapi dia nyampe ke provinsi ibu kotanya Yaman tuh, San'a ya. Dia masuk provinsi apa itu ya? Yang jelas kotanya kota San'a. Itu ada masjid yang pernah didatangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, namanya Babul Ali. Nah, kemudian kalau di Hadramaut, di antaranya sahabat Nabi Sayyidina Mikdad bin Aswad Al-Kindi, ya, itu sudah nyampe. Sayyidina Mikdad itu nyampe ke Hadramaut ya. Baik. Nah, kemudian ada juga makam-makam para nabi, di antaranya Nabi Allah Hud. Ada di situ di provinsi tersebut ya, Nabi Hud. Atau nabi yang bukan termasuk 25 nabi dan rasul ya. Jadi nabi-nabi dari Bani Israel. Kan dulu di zaman Bani Israel nabi itu tiap kelurahan ada ya. Tiap kelurahan ada atau tiap kecamatan ada lah gitu ya. Jadi nggak nyampe jarak tempuh dakwahnya itu tidak nyampe satu negara penuh ya. Kadang-kadang cuma satu kecamatan, cuma satu kelurahan begitu. Di zaman dulu sebelum Rasulullah SAW ya. Bandingkan dengan Rasulullah, itu jarak tempuh dakwahnya seluruh dunia ya. Masya Allah. Nah, itu ada di antaranya Nabi Allah Hadun, Nabi Allah Sirjis ya, itu nama-nama yang asing karena memang bukan nabi 25 yang termasuk dalam 25 nabi dan rasul ya. Begitu. Kemudian juga nah di Provinsi Hadramaut itu ada satu kota namanya Kota Tarim ya, Kota Tarim. Di Kota Tarim itu ada mungkin luasnya hanya sebesar satu kelurahan lah, tapi sudah disebutnya kota ya. Jadi disebutnya kota, walaupun hanya satu kelurahan. Nah, di kota itu masjid ada banyak. Jadi kita berjalan 10 langkah ketemu masjid. Jalan 10 langkah ketemu masjid ya. Saking banyaknya itu ada 360 masjid. Ya, dan itu salah satu hobi saya itu mendatangi masjid demi masjid ya. Saya datangi salat tahiyatul masjid gitu. Saya mengagumi bagaimana keikhlasan orang-orang sana mewakafkan tanah-tanahnya untuk jadi masjid begitu ya. Tapi masjid jami satu, masjid jami itu untuk sholat Jumat. Jadi masjid lainnya itu tidak dipakai buat sholat Jumat ya, gitu. Jadi masjid jaminya satu. Nah kemudian jadi sehari itu kalau kita datangi satu masjid, setahun baru kembali ke tempat semula, ke masjid semula ya. Karena 360 kan, subhanallah itu. Itu namanya kotanya Kota Tarim, ya Kota Tarim.
Nah, di Kota Tarim itu ada 3 lembaga pendidikan Islam, ya. Yang satu pendidikan formal, jadi kuliah, ya, atau perguruan tinggi. Jadi nanti dapat LC, ya, atau dapat master atau doktor, ya. Nah, itu namanya University Al-Ahqaf, ya. Al-Ahqaf University. Ya, itu contohnya yang di Cirebon Buya Yahya itu lulusan Al-Ahqaf. Ya, yang dua itu pondok pesantren. Jadi sama seperti di Indonesia ada pondok pesantren, ya. Ya, ya. Jadi lembaga pendidikan Islam ada 3, yang satu formal, yang 2 pondok pesantren. Nah, pondok pesantren yang pertama itu yang paling tua, ya, yaitu namanya Ribat Tarim. Nah, jadi saya di situ di Ribat Tarim. Ya, nah, Ribat Tarim itu pendirinya itu dari zaman siapa ya? Mungkin kalau di Indonesia setara dengan Syekhuna Khalil Bangkalan mungkin, ya. Syekhuna Khalil Bangkalan itu kan mbahnya para ulama, ya, di tanah Jawa, ya, begitu. Kalau di Kota Tarim, yaitu yang mendirikan rubat tersebut atau pemimpin pertama dari rubat tersebut yaitu Mufti Diyar Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang mengarang kitab Bughyatul Murtarsyidin. Itu kitab kumpulan-kumpulan fatwa dalam ilmu fikih, ya, mazhab Imam Syafi'i. Jadi ini orang alim besar ini dalam bidang fikih, ya, sampai mengarang kitab mengumpulkan fatwa-fatwa para mufti, para mujtahid fatwa, sampai jadi satu kitab namanya Bughyatul Murtasyidin. Ya, itu dipelajari di Indonesia juga itu kitab tersebut di pondok-pondok pesantren. Begitu. Jadi tua ini, legend lah ini pondok pesantren ini. Makanya menjadi magnet bagi saya untuk belajar ke sana gitu, ya. Nah, pada zaman saya di sana masih ada kami punya guru Al Habib Salim Asyatiri, ya. Beliau menggantikan kakaknya. Kakaknya sudah wafat lebih dulu tahun 2004, Al Habib Hasan Asyatiri. Habib Hasan menggantikan kakaknya lagi Al Habib Abu Bakar Asyatiri. Abu Bakar menggantikan kakaknya Al Habib Muhammad Al Mahdi Asyatiri, ya. Nah, beliau menggantikan bapaknya. Jadi dulunya itu zamannya bapaknya masa kejayaan pondok pesantren tersebut yaitu Syekhul Islam, ya, Al-Ghud bin Robani Al Habib Abdullah bin Umar Asyatiri gitu. Bapaknya itu dapat julukannya Syekhul Islam, ya, Abdullah bin Umar Asyatiri, begitu kurang lebih, ya. Itu pesantren tua. Nah, dari pesantren yang tua lahirlah pesantren baru yang lebih manajemennya lebih disiplin, lebih modern, sehingga orang-orang Eropa banyak yang ke situ, ya. Namanya Darul Mustafa, ya, yang dipimpin oleh Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar yang kemarin datang ke Indonesia, nah, itu punya pesantren di Tarim. Nah, baru baru saja mendirikan pesantren gitu. Mungkin baru hitungan belasan tahun atau apa lebih tua dari, ya. Mungkin 20 tahun atau berapa, ya. Yang jelas baru, tidak sampai ratusan tahun seperti Rubat Tarim. Begitu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah Allah berikan saya nikmat dan itu seperti apa, ya? Kalau kurvanya itu ya ada di titik tertinggi di kurva begitu, ya. Kita nggak mikir apa-apa, ya. Kalau jadi santri itu nggak mikir apa-apa, nggak mikir besok cari duit, ya, besok nafkah buat anak istri bagaimana, ya. Nggak pusing mikirin tagihan, nggak pusing mikirin gaji, ya. Setengah bulan sudah habis, ya. Hanya fokusnya sama ilmu, ilmu, ilmu saja, ya. Begitu, Masya Allah, luar biasa nikmat, ya. Begitu. Nah, terus guru saya meninggal dunia, ya. Kemudian, nah, nah, sekarang digantikan, ya, buat Tarim itu juga. Nah, jadi di sana itu belajarnya ilmu fikih. Jadi fikih itu fokus 90%, ya. Kemudian yang 10%-nya itu ilmu bahasa Arab, ya, kemudian ilmu macam-macam yang lainnya. Quran, hadis, ya. Kemudian yang lain-lain lagi, ya. Begitu. Masya Allah, ya. Baik. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah, ya, tahadus bin ni'mah, saya punya guru ini, Al Habib Salim ini. Sebelum wafatnya beliau, saya sudah sempat, ya, artinya sudah kenyang. Saya punya anak,
Saya menikah, sudah pulang ya, sudah pulang ke Indonesia, saya nikah, punya anak. Setiap kali saya punya anak, saya selalu minta nama sama beliau ya. Habib nih, saya punya anak ya, tolong beri nama ya gitu. Anak saya yang pertama diberi nama Muhammad. Anak saya yang kedua diberi nama Ahmad ya. Yang ketiga namanya Al-Qasim ya. Yang keempat namanya Ali. Ya sudah itu. Jadi pendek-pendek ya. Kalau Bapak Ibu punya anak, namanya terdiri dari 4 kata, kan ada ya orang namanya punya nama 4 kata ya. Siapa? Setia, Budi, Wicaksono, Kartosudiryo. Wah, misalnya 4 kata. Wah, itu satu orang namanya ada 4 kata. Itu kalau buat saya itu bisa jadi empat orang itu karena ada satu orang namanya 1 kata semua. Ya, alhamdulillah. Begitu ya, dan itu nikmat. Nah, banyak pelajaran ya, banyak hikmah min qawlihi wa min fi'lihi, dari apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau perbuat ya, kita memandangnya aja itu jadi ilmu ya. Orang soleh itu begitu ya, orang soleh itu kita lihat aja sudah pengen ibadah bawaannya ya, gitu. Jadi kalau kita lihat, aduh, semangat ya, semangat baca Quran, semangat sholat, semangat menuntut ilmu. Wah, begitu nurnya orang-orang soleh itu berarti itu, masya Allah. Ya, jadi beliau itu waktunya sebagian besar dihabiskan untuk uh, memantau santri-santrinya. Ya, kalau sehari 24 jam, mungkin bisa dibilang lebih dari 12 jam ya. Jadi lebih dari 50% waktunya untuk melihat santri-santrinya ya, memantau bagaimana begitu ya. Jadi beliau itu sangat apa ya, sangat mabuk kepayang ya, sangat jatuh cinta dengan menuntut ilmu ya. Jadi sejak masa kecil, sejak masa muda, wah, beliau itu sudah giat. Kalau saya baca dari sejarah apa, dari biografinya, gurunya beliau itu sampai 100 orang ya, 100 guru, bayangin. Ya, artinya bukan guru yang cuma kita nonton di YouTube kemudian dengerin, wah ini guru saya nih. Bukan ya, melainkan didatangi langsung, belajar ya, baca kitab, kita beli apa dari cabang ilmu apa, ilmu hadis atau ilmu Quran atau ilmu tafsir atau ilmu apa, ya selesai itu guru itu. Itu sampai ada 100, masya Allah ya. Dan itu apa namanya, kelas berat semua gurunya itu. Artinya ulama-ulama yang memang terpandang pada zamannya. Nah, di antara guru beliau itu ada muhaddis dari Mekah ya, yang ngajar di Masjidil Haram 40 tahun ngajar di Masjidil Haram. Nah, itu jadi salah satu gurunya Habib Salim ya, namanya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani ya, itu muhaddis. Hafalan hadisnya itu sudah di atas 10.000 ya, hafal beserta sanatnya gitu, memegang sanat. Ya, itu salah satu gurunya beliau ya. Kemudian apa lagi? Di Hadramaut juga ulama topnya Hadramaut ya, Al-Habib Alwi bin Syihab. Alwi bin Syihab yang disebut Ainut Tarim. Oh, itu juga gurunya beliau. Wah, banyak lah macam-macam ya. Masya Allah. Jadi menuntut ilmu terus ya. Masa muda buat menuntut ilmu, begitu sudah masa tuanya buat mengajarkan ilmu. Jadi hidupnya habis buat ilmu aja gitu ya. Dan kita itu santri itu kalau melakukan apa ya, mula abah itu apa ya, nakal-nakal lah ya, agak-agak nakal-nakal dikit. Misalnya makan, beli jajan di luar ya, kan kita udah dapat makan di pesantren ya, wah makan. Cuman kan, wah masih lapar nih, wah jajan di luar ya. Padahal di pesantren ada kantin ya, tapi keluar pesantren diam-diam wah gitu ya. Curi-curi, padahal nggak boleh kan keluar kan. Tapi kalau penjaganya lagi lengah, ya kita keluar aja tuh, set. Di luar cari tempat makan deh tuh Indomie ya. Indomie itu diekspor ya sampai ke Yaman ya. Wah, makan. Cuma bedanya orang Yaman itu, orang Hadramaut tuh masak Indomie semuanya jadi mie goreng ya. Walaupun mie rebus, semuanya dibikin mie goreng. Loh, ini kari ayam, ini kaldu ayam, ini jangan dibikin mie rebus. Jangan dibikin mie goreng, ini mie kuah. Wah, mereka nggak ngerti ya. Pokoknya semuanya dibikin mie goreng. Ya kita makan saja, enak saja dah. Ya itu kan salah satu nakal-nakal ya, nakal. Nah itu nggak bikin marah ya.
nggak bikin marah ya. Baik, sebentar, saya ada suara yang bocor, saya matikan dulu ya. Nah, ini. Oke. Ya. Tapi kalau kita meninggalkan pengajian, marah dia. Ya. Wah, beliau marah. Misalnya ada satu pengajian malam Senin atau malam Selasa. Wah, kita main-main ah. Wah, langsung beliau tegas. Ya, kalian ini di sini mau menuntut ilmu. Ya, ini ilmu. Wah, artinya berhubungan sama ilmu sudahlah. Nggak bisa kompromi gitu. Masya Allah ya. Jadi bagaimana sangat cintanya kepada ilmu ya. Sangat cinta kepada ilmu. Kemudian beliau itu orang yang sangat perhatian ya. Sangat perhatian kepada orang lain ya, kepada orang lain. Apalagi santri-santrinya. Jadi bisa dibilang di Yaman ini sejak sejak kakaknya meninggal dunia, Habib Hasan Syadzili meninggal dunia, beliau itu di Yaman ya jadi ulama nomor satunya ya, ulama nomor satunya, yang paling dihormati, yang paling disegani, yang paling dituakan ya. Jadi bayangkan ada ulama yang dikenal orang satu negara begitu. Seperti apa itu populernya ya. Ya tapi tetap saja beliau itu eh, tidak membatasi pergaulan, siapa saja boleh ketemu ya. Kalau mau bertamu ya tinggal datang aja ke rumahnya, asal lagi nggak ngajar atau kalau lagi beliau ada lagi di pesantren, ya datang ke pesantrennya beliau ya. Nanti selesai waktu ngajar, mungkin ada rehat sebentar, nah itu biasanya berdatang gitu. Ya tamu-tamu mau jumpa sama beliau. Jadi sangat mudah ya menemui beliau itu, nggak susah ya. Bayangkan dengan di Indonesia ya, kalau ada orang nomor satunya di Indonesia dalam bidang keilmuan, ulama ya, ulama nomor satu di Indonesia, wah mungkin mau ketemu susah banget ya. Kita telepon yang ngangkat bukan orangnya, asistennya ya. Kita datang ke rumahnya, apa namanya, nggak ada terus di rumahnya ya. Kemudian sampai sampai nginep-nginep di rumahnya. Banyak orang yang apa, saking pengen ketemunya sampai nginep-nginep ya. Begitu sudah pulang beliaunya, ulamanya itu, wah pergi lagi ya. Sampai belum sempat menemui tamunya yang padahal udah nginep di rumah tersebut. Wah, Masya Allah, saking susahnya ya menemui ulama-ulama yang jadwalnya padat. Tapi tidak begitu dengan Habib Salim ya. Habib Salim itu teramat sangat mudah untuk ditemui. Nah, orang mau datang itu gampang sekali ya, karena beliau prinsipnya adalah pengen menyenangkan orang lain. Jadi orang lain tuh dibikin senang sama beliau, ya. Dan ini saya ngalamin sendiri. Jadi saya itu pernah sakit ya, Bapak Ibu ya, pernah sakit ketika masih di Yaman, sampai saya dirawat di rumah sakit, ya. Jadi dirawat itu sampai saya dijenguk sama beliau ya. Bayangin ini ya. Oh, beliau datang ke rumah sakit dengan jadwal mengajar yang demikian padat ya. Sebetulnya beliau bisa melakukan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat ya, banyak manfaat. Cuma yang dilakukan oleh beliau justru malah menjenguk santri yang sedang sakit gitu ya. Ketika datang ke rumah sakit itu, saya ingat itu satu kamar isinya uh, banyak kasur-kasur pasien ya, kasur pasien. Kasur saya yang paling ujung, jadi dari pintu itu kalau jalan ke kasur saya yang paling ujung. Ya beliau itu masuk pintu, di kasur yang pertama sudah ditahan dulu sama orang. Oh, ada Habib. Habib, ini keluarga saya sedang sakit, doain. Ya, akhirnya beliau berhenti dulu di situ di kasur pertama, didoakan ya. Nah, beliau maju lagi mendekati ke saya, di kasur kedua diberhentikan lagi. Habib, ini ada anak saya. Wah, ini keluarga saya. Terus sampai akhirnya nyampe saya di kasur yang paling ujung ya. Karena satu kamar itu ya heboh, heboh semuanya. Wah, gak nyangka Habib Salim datang ke rumah sakit. Wah, siapa itu? Yang dijenguk siapa itu? Jangan-jangan santri kesayangan tuh. Oh, bukan santri kesayangan. Memang semua santrinya diperlakukan seperti itu ya. Masya Allah, itu tawaduknya beliau itu. Jadi eh, mana yang menyenangkan orang lain itu yang beliau akan lakukan ya dibandingkan dengan opsi-opsi yang lain. Begitu. Jadi kalau malam ini saya mengisi Zoom ya, jumpa dengan Bapak Ibu semua ya, kita saling tukar pikiran, saling tukar pengalaman ya, saling berbagi cerita. Bapak Ibu dapat ilmu, saya juga dapat ilmu ya kan, banyak manfaat kan.
Eh, itu kenapa saya pilih melakukan hal ini gitu pada malam ini daripada saya gunakan waktu untuk hal yang pahalanya lebih besar. Mungkin banyak hal yang lebih besar kita bisa lakukan dari jam 8 sampai jam 9, 1 jam ya. Kalau dipakai untuk baca Quran, mungkin bisa habis 3 juz ya, 1 juz itu 20 menit atau 2 juz lah ya, 1 juz 30 menit. Iya kan? Oh, bayangkan berapa huruf yang bisa kita baca kalau dipakai untuk baca Quran. Kalau dipakai untuk baca sholawat, oh mungkin bisa 10.000 selawat mungkin loh ya, atau lebih. Satu selawat 1.000 itu 10 menit ya. Berarti 6.000. Wah, sudah hampir 6.000 tuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Wah, banyak ya. Sedangkan satu selawat Allah berikan balasan 10 kalinya, ya. Ya, gitu. Jadi bagaimana itu memilihnya? Di antara opsi-opsi yang bisa kita lakukan itu demikian banyak, mana yang kita pilih? Yang kita pilih itu yang ada kesempatan kita menyenangkan orang lain, idkhalis surur ya fi qalbi ghairi. Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain gitu ya. Rasulullah SAW itu dulu seperti itu. Rasulullah itu diundang orang, ya Nabi hadir dong, main-main dong sekali-kali ke rumah saya gitu. Oh ya, boleh, rumah kamu di mana gitu. Malah basa-basi tapi malah diseriusin ya gitu. Tapi memang para sahabat dulu emang bukan basa-basi, emang niatnya pengen banget ya didatangi Rasulullah. Ya, sampai akhirnya Rasulullah betul-betul datang ya gitu, betul-betul datang hadir ke rumah-rumah para sahabat yang menginginkan Nabi datang begitu, tanpa pandang bulu apakah rumahnya kecil, rumahnya besar ya. Idza da'ahul miskin aja bahu ijabatan muajjala. Itu kan sifatnya Nabi itu kayak begitu. Ya, dan ini apa bisa dilihat dari sifatnya Habib Salim, saya punya guru itu menyenangkan orang tuh seperti itu. Ya, entah itu santrinya, entah itu orang lain ya, entah itu gurunya, apalagi gurunya ya, entah itu orang tuanya, entah itu sahabatnya, oh siapa saja pokoknya senang lah. Dikasih kesenangan gitu, ya. Nah, ini penting, menjaga rasa senang ya, menjaga perasaan orang lain. Ya kalau kita nggak bisa nyenengin orang, minimal kita jangan nyusahin orang. Begitu ya. Ini kan kita sudah lah nggak bikin seneng orang, malah bikin susah, ya kan? Ada orang nggak salah apa-apa, justru malah kita cari gara-gara. Ya, coba lihat, misalnya di medsos, ya kan, ada orang melakukan melakukan hal-hal yang kita nggak suka. Wah, langsung kita komen. Apaan tuh? Wah, jelek banget ya, misalnya begitu ya. Dia nggak ada perkara sama kita, ya malah kita bikin perkara duluan ya. Itulah dia zaman ya. Zaman sudah seperti sekarang. Jadi kita berhati-hati, jangan iseng ya, jangan iseng ikut campur kepada masalah orang atau menyakiti orang. Kalau kita nggak bisa kasih senang sama orang lain, ya jangan kasih susah ya. Ya. Dan ini hampir di semua ulama-ulama yang ikhlas, yang betul-betul soleh ya, itu mereka seperti itu, nyenengin orang gitu ya. Kayak Maimun Zubair itu satu guru ya dengan Habib Salim, dengan saya punya guru. Jadi sama-sama belajar kepada muhadis Mekah tadi itu ya, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Ya, kayak Maimun Zubair ya, Mbah Maimun yang di Sarang ya, di Rembang ya, itu sama gurunya dengan Habib Salim gitu. Ya, jadi eh, beliau juga panutan ya. Nah, itu salah satu amalan beliau itu nyenengin orang ya. Jadi kalau ada hajatan dari muridnya ngadain hajatan, mesti beliau datang ya. Nggak pakai nanya, misalnya ya. Kondangan ente kondangan syar'i apa enggak gitu ya. Kalau kondangan yang enggak syar'i, laki-laki sama perempuan enggak bercampur di satu ruangan, ini mohon maaf ya, saya kan kiai besar ya, saya harus jaga kehormatan dong. Saya enggak datang ya. Oh enggak begitu, enggak. Jadi masya Allah ya, eh, beliau tahu mana yang benar, mana yang salah. Beliau tahu ya hukumnya ya, beliau belajar hukum kepada ahlinya ya. Tapi semua itu bisa diredam, bisa diturunkan egonya demi untuk nyenengin orang ya. Jadi orang itu ngundang beliau hajatan, beliau datang, wah senang banget kayak apa ya.
Masya Allah, itu yang susah itu ya. Itu udah the next level lah, next level ya. Kita itu baru sampai pada tahap, wah, pokoknya yang benar saya akan perjuangkan, yang salah saya akan habisi, ya begitu. Tapi orang-orang yang di atas kita, orang-orang soleh itu, mereka itu ada pertimbangan lain, pertimbangan adab, ya, pertimbangan akhlak, pertimbangan idkhalis surur fi qalbi ghairihim, memberikan rasa bahagia kepada orang-orang mukmin, ya begitu, sehingga mereka akhirnya jadi jatuh cinta kepada ulama, akhirnya mereka ke bawah begitu. Kalau dari awal sudah terlalu tegas, mereka akhirnya tidak ada yang merangkul, ya begitu. Masya Allah, itu Al Habib Salim itu seperti itu. Jadi satu pelajaran yang bagus sekali. Ini kita belum bahas kalam-kalamnya, ya, belum bahas ucapan-ucapannya. Baru yang saya lihat secara kasat mata aja, ya. Bagaimana disiplinnya beliau. Wah, kalau untuk disiplin itu sudah nomor satu sudah, ya. Ya, salah satu wasiat tertulis beliau. Jadi saya ketika mau pulang dari pesantren, pulang ke tanah air, ya, itu beliau kan menuliskan wasiat dan ijazah tertulis. Nah, itu salah satunya apa itu? Alaika bitartibil auqat. Nah, kamu itu jangan lupa untuk disiplin waktu. Ya, disiplin waktu tuh. Jam segini ngapain, jam segini ngapain, jam segini ngapain. Ya, baca wirid jam berapa, berapa menit, baca ini jam berapa menit. Wah, begitu seperti banget ya. Malam ya, tidur jam berapa, bangun jam berapa, wah, pagi, wah, macam-macam. Tertib semua begitu. Jadi Habib Salim itu kalau jam segini beliau biasanya ada di sini, ya pasti ada di situ. Ya nggak mungkin lewat, ya nggak mungkin apa. Masya Allah, luar biasa, ya. Nah, dan tidurnya bagaimana tidurnya? Tidurnya itu mencuri-curi saja. Ya. Jadi ada salah satu daripada kawan kita yang berkhidmat pada beliau. Jadi artinya mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan beliau, ya. Jadi sampai masuk ke dalam rumahnya. Jadi kalau malam tidur di dalam rumahnya, ya kan. Seperti apa ya, dulu Sayyidina Anas bin Malik berkhidmat kepada Rasulullah kan, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Nabi, ya. Kalau mau mandi ya airnya ya disiapin, ya kan. Kalau mau keluar ya sandalnya disiapin, barang-barang bawaan Nabi ya dibawain, dipegangin begitu, ya kan. Anas bin Malik gitu ya, pembantunya Nabi. Nah, ini salah satu sahabat kita ada namanya Ustadz Suyuti, ya. Itu pembantunya Habib Salim, ya. Dia mengatakan kalau malam jam berapa tidur Habib Salim? Saya sendiri nggak tahu katanya. Karena kayak nggak tidur gitu. Misalnya pulang dari pesantren jam 10 atau jam 11 sudah ngajar-ngajar semua selesai, pulang ke rumah ya jam 11 beliau sholat sunnah, kemudian membaca kitab-kitab lama, ya. Kemudian nanti tahajud di tengah malamnya, kemudian datang waktu subuh balik lagi ke pondok, ya sudah mengimami sholat subuh, ya begitu terus, ya sampai si pembantunya ini yang ketiduran, ya. Dia pengen tidur jagain apa, dia pengen tidur nungguin Habib tidur, nggak tidur tidur, ya akhirnya dia ketiduran, ya didiemin sama Habib. Habib kan di kursi, ya di kursi, didiemin, kecuali sudah waktunya kira-kira sudah lama, kayaknya ini udah tidur 1 jam ini, ya baru dibangunin. Gum gum bangun, soalnya tahajud, ya kayak gitu. Sudah waktunya tahajud tuh, ayo sholat tahajud, gitu, ya. Masya Allah. Jadi eh, bukan berarti tidak tidur, ya, tapi tidurnya itu ya di atas kursi, karena beliau itu sudah pakai kursi roda kan. Kalau jalan kemana-mana sudah kursi roda, sudah susah, ya. Jadi di atas kursi nanti tidur, ya, dapat 10 menit, ya nanti bangun lagi begitu, ya. Tidur lagi nanti bangun lagi. Itu kalau diakumulasi ya bisa berjam-jam, ya. Tidur-tidur kecil-kecil begitu. Itu dihitung tidur sama beliau gitu. Kalau kita kan nggak dihitung tidur, ya tetap malam ya tetap aja tidur lagi, ya sampai pulas, ya. Ketiduran-ketiduran itu tetap dihitung tidur, kayak. Saya pernah itu ketemu orang yang seperti itu di Jakarta, ya. Memang beliau orang yang sangat sibuk, ya. Padat jadwalnya. Seorang bisnismen, ya. Bisnismen padat. Dia bilang kalau lagi di mobil, kemudian kita tidur, dia kan ada drivernya, ya, ada sopirnya. Kalau kita tidur di mobil, ya itu sudah kita hitung tidur. Misalnya di mobil kita ketiduran setengah jam, ya sudah itu sudah ngambil jatah waktu tidur kita gitu. Jangan ntar malam kita tetap tidur normal gitu. Kan tadi sudah tidur setengah jam gitu. Dan itu tertib seperti itu, dan ternyata jam biologis kita bisa diatur asal memang cocok dengan mindset, ya, akal pikiran kita. Orang itu saat dia udah tidur, ya bukan wayah yang ngantuk, karena tadi saya udah ambil jatah tidurnya ketika di mobil, ya. Kalau jalannya jauh tidur sejam, berangkat pulang tidur sejam, pulang pergi 2 jam, wah berarti malam udah berkurang 2 jam, secara otomatis. Wah, saya bilang
kagak sanggup ya. Ternyata orang-orang modern ya, ini bisnismen, ini saya nggak cerita ulama, ini bisnismen, tapi bisa begitu ya mengatur waktu seperti itu ya, tertib sekali untuk urusan tidur aja. Sampai beliau mengatakan ya kalau ketiduran di mobil itu kita harus hitung itu memang jatah waktu tidur kita gitu. Begitu, Habib juga begitu ya, sama. Ya, dan kemudian beliau orang yang sangat mencintai kitab-kitab ya, kitab-kitab ulama. Ya, jadi kitab sejarah ya, sirah Nabi atau kitab fikih atau kitab apalah ya. Dari yang kitab-kitab tebal sampai yang tipis-tipis ya. Kalau yang tipis kan ada kitab yang tipis kan ya, yang ukuran saku ya, karena ulamanya memang hanya menulis mukhtasar saja ya, hanya menulis matan saja, artinya poin-poin singkat. Ulama-ulama zaman dulu kan begitu ya, nggak semuanya ngarang berjilid-jilid ya. Kadang-kadang ngarangnya pendek, nanti yang bikin panjang itu ya muridnya gitu, muridnya yang bikin syarahnya. Nanti syarahnya dibikin lebih panjang lagi sampai belasan jilid ya. Jadi dari satu kitab tipis bisa jadi 4 jilid, 4 jilid bisa jadi 10 jilid gitu ya. Jadi artinya mekar itu pembahasannya. Nah, kitab tipis itu namanya matan, ya kalau sudah mekar namanya syarah. Kalau syarah masih dimekarin lagi, ya itu namanya hasyiyah. Gitu ya. Ya, begitu. Nah, itu kalau kitab-kitab tipis, Habib itu bacanya itu pas lagi pakai baju, bayangin ya. Ini pembantunya yang bilang ya, karena sahabat kita kan. Jadi beliau ganti baju ya kan, pakai sarung, pakai apa lagi, baju koko, pakai apa ya, eh jubah ya, pakai peci, terus ada sorban yang dililitkan di peci ya, namanya imamah ya. Orang Arab kan pakai itu. Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam dulu pakai kan. Itu prosesnya kan mungkin pakai baju ya mungkin butuh 10 menit ya kan. 10 menit itu beliau sambil ada sebuah kitab yang tipis-tipis ditaruh di depan lemari bajunya sambil baca. Masya Allah. Jadi benar-benar nggak hilang waktu tuh. Ya ganti baju sambil 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 baca gitu. Jadi nggak ada yang hilang ya. Kalau kita ganti baju ya sambil ngelamun kita kan. Jangan kan sambil sambil ganti baju yang memang udah ya kita lagi ngaji aja ngelamun. Yang harusnya. Apalagi urusan yang bukan itu. Masya Allah luar biasa. Jadi bayangin ya ganti baju sambil baca kitab. Habib saya. Masya Allah. Kalau di mobil, kalau di perjalanan, itu insya Allah naik mobil sampai turun sholat sunnah terus. Ya, jadi nggak ada kesempatan ngobrol gitu. Ya, dari naik sampai turun. Jadi naik mobil perjalanan 1 jam. Ya sholat sunnah jadi di atas mobil di kendaraan ya. Allah Akbar. Karena sholat sunnah itu kan sholat yang ada rukhsah ya, ada keringanan. Dia boleh tidak menghadap kiblat, ya, dia boleh tidak dengan gerakan yang sempurna. Jadi nggak berdiri seperti orang yang berdiri, nggak sujud seperti orang sujud ya. Karena di atas kendaraan boleh ya. Nah, kendaraan belok kemana nggak apa-apa, walaupun kita udah belok dari arah kiblat. Nah, itu sholat sunnah. Jadi sholat sunnah terus kalau lagi naik mobil, masya Allah ya. Kalau kita di mobil ya ngobrol, ya apa kabar ya itu gimana tuh sambil gosip ya kan itu gimana kemarin tuh si Anu, wah iya wah seru deh, masya Allah. Jadi waktunya itu betul-betul ya betul-betul kepake semua. Kayaknya orang seperti ini sudah langka ya. Kayaknya kalau kita tidak melihat langsung kayaknya cuma dongeng aja, cuma cerita aja ya. Tapi begitu ngelihat langsung Masya Allah, ternyata ada ya orang kayak begini. Itu usia 70-an, ya 70-an sudah di atas kursi roda. Kalau malam Ramadan, terawihnya 100 rakaat sih. Habib itu. 100 rakaat. Karena memang di kota Tarim itu terawihnya setiap masjid itu diatur, ada grup-grupnya. Ada masjid grup jam 8 malam ya itu berapa masjid anu jam 8 malam. Ada masjid lain itu ikut grup jam 10 malam. Jadi dia jam 8 nggak ada taraweh. Mereka baru baru mulai jam 10. Nah, ada masjid lain grup jam setengah 12. Ya, bayangin setengah 12 malam. Tapi masih rame suasana. Orang di jalan masih pada lalu lalang ya, mau ke masjid ya, karena beberapa masjid baru baru mulai terawihnya jam setengah 12. Ada lagi terawih jam setengah 2, ada lagi yang terakhir sampai jam setengah 3 sampai mendekati sahur. Jadi kalau total kita sambangi semua dari yang jam 8 selesai 20 rakaat, pindah ke yang jam 10 selesai 20 rakaat,
Kita keluar lagi, kan cari masjid lagi. Ini masjid mana nih? Yang baru mulai setengah 12. Oh, di sana. Oh, kejar. Udah. Jadi semua total 5 kali. Lima kali putaran ya. Tarawehnya itu. Berarti 100 rakaat ya. Masya Allah. Itu habis setiap malam begitu. Nah, kita ngikutin dari belakang. Baru putaran ketiga sudah kita nggak kuat kita. Udah bendera putih angkat ya. Tiga berarti 60 ya, 60 rakaat. Wah, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar ya. Dan bacanya itu kan 1 juz ya. Quran 1 juz, Quran 1 juz. Wah, berat, berat, berat. Masya Allah. Lah, istiqomahnya luar biasa ya. Satu malam 100 rakaat. Ya, berangkat habis Isya, pulang tinggal sahur. Dan itu begitu terus setiap bulan Ramadan itu ya. Di usianya muda maupun tua. Ya tua ya di atas kursi roda nggak masalah tetap ya. Bayangkan itu ya. Ini hal-hal seperti ini kalau kita nggak lihat langsung tidak percaya kalau manusia-manusia suci seperti ini masih ada ya. Orang-orang solihin masih ada ya. Begitu. Ya, kita ini bukan orang soleh, tapi mudah-mudahan dengan sebab cinta kita kepada kaum solehin, kita dikumpulkan bersama mereka ya. Baik, nah, kemudian apalagi kenangan-kenangannya ya. Jadi itu dia sangat tertib sekali waktunya, ibadahnya juga luar biasa, sunnah-sunnahnya tidak ada yang ketinggalan ya. Sangat mencintai ilmu ya. Jadi kalau udah urusan ilmu sudah, wah, eh, apa nggak bisa ditawar-tawar ya. Ah, maka beliau itu sangat senang, satu kebanggaan kalau mendengar ada murid-muridnya sudah mengajar ya, muridnya di Indonesia sudah mengajar Habib ya, sudah punya majelis taklim. Wah, senang mereka kata alhamdulillah, beliau tuh senang. Berarti murid saya juga mengamalkan ilmunya ya, apa mengajarkan lagi ilmunya kepada yang lain. Apalagi punya pondok pesantren Habib. Wah, udah senangnya udah bukan main itu ya. Wah, punya pondok pesantren muridnya si Anu, si Anu, si Anu. Wah, itu senang. Jadi saya punya cerita agak lucu juga. Saya sudah pulang ya ke Indonesia. Saya sudah pulang ke Indonesia. Ada teman saya yang masih di Yaman. Dia mau pulang. Ceritanya udah selesai juga pelajarannya. Nah, dia hubungi saya ya. Arafat, saya mau pulang ya. Nanti tolong bisa jemput saya nggak di bandara Soekarno-Hatta. Beliau orang kampung. Orang Purwokerto atau Purbalingga gitu ya. Saya lupa. Yang jelas kan dari Jakarta dia nginep dulu, nyampe di Jakarta nginep dulu sehari 2 hari, baru nanti lanjut ke kampungnya. Ya, dia minta saya jemput. Ya boleh, nggak apa-apa lah. Nanti saya jemput, namanya sama teman kan. Nah, cuma saya bilang, tapi ini nggak gratis nih jemput ente nih. Loh, ngapa ente minta apa? Ente kan masih di sana, masih bersama Habib ya. Saya mintain kirim salam saya sama Habib, terus saya mintain dong kenang-kenangan dari Habib ya, bilang Arafat gitu, minta kenang-kenangan dari Habib ya. Apa aja yang beliau bisa berikan begitu. Oh, itu mah beres kata beliau ya. Itu sih beres ya. Karena beliau tahu Habib Salim ini kalau dengar muridnya itu sudah ngajar, wah itu sudah senang luar biasa. Ya, maka beliau dekati Habib karena beliau cerita sendiri nih. Habib dapat salam dari Arafah. Oh iya ya. Bagaimana? Dia sudah punya majelis Habib ya di Jakarta. Wah, orang-orang pada ngaji sama beliau gitu ya. Pokoknya di hiperbola lah. Wah, ilmunya bermanfaat Habib. Ya, majelis taklimnya benar-benar orang-orang semua dapat manfaat. Wah, masya Allah, masya Allah. Beliau minta kenang-kenangan dari Habib. Oh iya. Ini peci saya kasih sama beliau ya. Itu peci yang sedang dipakai katanya. Ini peci bukan peci yang ambil baru dari lemari, bukan ini. Ini peci beliau lagi pakai, itu ambil dicopot dikasih. Kasih ini buat Arafat ya, biar ada kenang-kenangan. Wah, saya bilang ente bisa aja merayunya ya. Hiperbolanya bisa ya. Titik lemahnya memang di situ. Kalau disebut ilmunya bermanfaat, ya apa punya majelis, punya pondok pesantren, wah sudah luar biasa, senangnya bukan main itu. Masya Allah ya. Begitu. Jadi singkat cerita memang seperti itu ya. Sangat mencintai dengan ilmu ya. Ilmu itu sangat sangat cinta ya. Tawadunya luar biasa sudah ya. Kalau urusan tawadu itu sudah masya Allah. Jadi beliau itu ayahnya kan orang alim ya. Beliau itu Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Nah, Abdullah ini uh,
lebih alim lagi. Syekhul Islam julukannya aja Syekhul Islam ya. Pada zamannya itu muridnya sampai 124.000 murid dan itu semua jadi ulama. Ayahnya Habib Salim ini memang terkenal di Hadramaut itu terkenal. Kalau disebutkan Syekhul Islam Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ayahnya Habib Salim. Cuman Habib Salim nggak sempat belajar bersama ayahnya karena umur 4 tahun beliau masih kecil 4 tahun ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi beliau belajarnya kepada murid-murid ayahnya. Ya, begitu. Nah, ketika ketika hari di mana perpisahan saya dengan beliau, ya saya mau pulang ke Indonesia, waktu itu di Yaman ya, datang ke rumah beliau ya. eh Habib nih hari saya sudah pesan pesawat, tiket, sudah mau pulang. Oh ya, begitu. Waktu itu beliau sedang ada pengajian khusus ya. Mungkin 3 orang atau 4 orang lagi ngaji sama beliau ya. Kitabnya Syarah Sahih Bukhari. Ya, jadi saya sela sebentar karena saya mau pamit. Oh, sudah boleh, boleh. Coba kamu baca dulu. Dia nyuruh saya baca ya. Coba itu baca kitabnya kasih kasih ke Arafat baca. Paragraf yang mana? Paragraf yang ini ya baca. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim apa baca. Oh ya sudah lumayan bacaannya ya. Ya mesti ada yang salah-salahnya cuma ya lumayan sudah ya. Eh, nggak 100 ya 70 juga sudah bagus lah ya. Gitu. Atau 65 lah. Oh bagus 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 ya. Kemudian gimana? Kamu mau pulang terus apa? Ada mau minta apa? Wah gitu. Malah nawarin minta. Ya jelas saya minta foto. Saya minta foto Habib bin Ari Takror. Oh, boleh boleh sini deketin deket sama saya ya. Foto foto berdua. Masya Allah cakep banget ya. Kemudian terus apa lagi? Saya sampaikan sama beliau. Habib, saya minta nanti saya diakui jadi murid Habib ya, walaupun saya sudah pulang ke Indonesia. Oh, nggak masalah, nggak masalah. Insya Allah kamu mau jadi murid saya. Ya, begitu ya, pakai bahasa Arab. Kemudian saya katakan lagi, tapi saya nggak pengen jadi murid Habib di dunia ya. Saya pengen diakui jadi murid Habib nanti di akhirat. Diakui jadi murid Habib di akhirat. Saya bilang begitu. Ya, tapi kesempatan terakhir kapan kita bisa tembak begitu, ya kan? Pengakuan seorang guru itu ya. Nah, itu beliau dengan tawaduknya beliau mengatakan, kalau untuk urusan akhirat, ya saya juga berharap ya saya diakui jadi murid dalam kelompok muridnya abah saya, Habib Abdullah bin Umar. Ya gitu. Dan insya Allah kamu juga, semua murid-murid saya dan saya, ya kita semua nanti berada di bawah naungan abah saya, Habib Abdullah bin Umar. Begitu. Jadi beliau menyerahkan lagi kepada orang yang di atasnya lagi, begitu ya. Urusan pengakuan-pengakuan begini kan urusan ini ya berat ya. Tetapi tawadu ya, beliau pantas untuk menyebutnya. Insya Allah kamu berada dalam naungan saya menjadi murid saya nanti di akhirat ya. Nggak ada masalah ya, tapi tawadunya luar biasa. Begitu ya. Jadi masya Allah ya, uh, orang langka ini ya, orang langka ya. Nah kemudian di antara kenangan-kenangan ya. Uh, Beliau itu apa ya suka suka menyelipkan humor ya walaupun sedikit-sedikit tapi bikin kita ketawa suka ya jadi lagi ngaji tiba-tiba ada humor jadi nggak serius terus ya ada humornya juga ya di antara yang saya ingat humornya beliau itu ketika memerintahkan untuk sabar ya jadi kita ini para suami ya waktu itu memang sedang babnya bab nikah ya para suami sabar ya kalau menghadapi istri ya begitu yang apa yang cerewet ya kenapa karena memang sudah begitu sifatnya perempuan ya cerewet ujiannya ulama itu dulu punya istri cerewet ya tapi itu dengan sebab ujian itu derajatnya naik di sisi Allah ya gitu kalau ulama istrinya nggak cerewet mungkin derajat itu masih level-level bawah lah ya kalau kelasnya kelas tinggi mesti dikasih istri cerewet begitu ya beliau beliau cerita ada seorang ulama di zaman dulu ya dan ini kisah nyata ya ya meskipun kisah nyata tapi memang tujuannya untuk bikin ketawa ya jadi ulama ini eh, sedang mengajar di rumahnya sedang mengajar di rumahnya ya, di rumahnya banyak orang-orang murid-muridnya belajar sama beliau ulama ini lagi ngajar tiba-tiba istrinya
masuk ke ruang mengajar itu ya, ke ruang belajar itu, ngomelin dia di depan murid-muridnya. Hei suamiku, ini kamu ini gimana? Ini begini dulu, begini dulu, Pak." Begitu ya. Udah puas, sudah masuk lagi ke dalam itu istrinya tuh. Bayangkan itu ya, di depan murid-murid diomelin, ini ulama-ulama besar ya. Diomelin sama istrinya sudah. Ya dia nurut-nurut aja udah. Ya sudah istrinya masuk ke dalam, dia bilang, ya begitulah sifat istri ya, kata si ulama ini. Ya anggap aja suara petir. Anggap aja suara petir ya kalau kita dengar itu, istri kita cerewet seperti itu. Kita anggap suara petir. Sudah ngajar lagi beliau, sudah selesai pelajaran. Nah, tiba-tiba ada undangan keluar ya, ingin menghadiri satu undangan ya. Nah, maka ulama ini keluar bersama murid-muridnya, keluar dari rumah. Begitu begitu jalan keluar rumah, istrinya yang masih kesal ya, dari atas, dari lantai 2 ngambil air di ember, disiram itu suaminya, si ulama itu. Jebur, kan kamu itu gores semua apa ya, sambil marah-marah sambil nyiram air di ember ya. Jebur. Nah, si ulama itu tetap sabar ya, beliau bilang kepada murid-muridnya, kalau tadi kan di dalam kita dengar petir ya, nah sekarang hujannya gitu. Jadi ada petir ada hujan. Wah, kita ketawa itu dengar itu. Itu Habib Salim bercerita seperti itu. Ya, menunjukkan betapa sabarnya ya, orang-orang dulu. Jadi ya sudah manusiawi, sudah alamiah ya. Ada lisan yang pengen bicara ya mesti dipasangkan sama Allah, ada telinga yang ingin mendengar, begitu ya kan. Kemudian juga cerita beliau tentang Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu ya, sahabat Nabi yang tayamum, guling-guling di tanah. Wow, kita ketawa juga itu ya. Memang itu kisah nyata ya. Jadi Sayyidina Abu Darda itu sedang perjalanan bersama beberapa sahabat, kemudian bermalam tidur, ya, tapi Rasulullah nggak ikut ya, Rasulullah nggak ikut. Kemudian beliau mimpi junub ya, mimpi hadas besar. Begitu bangun mau mandi nggak ada air, daerah situ nggak ada air. Wah, ini saya harus tayamum nih. Cuma masalahnya Rasulullah belum menjelaskan bagaimana caranya tayamum menggantikan mandi hadas besar ya. Kalau menggantikan wudhu, nah, Nabi menjelaskan. Nah, kalau tayamum menggantikan wudhu ya sudah wajah dan kedua tangan ya. Tapi kalau menggantikan mandi bagaimana? Belum ada penjelasan dari Nabi, maka beliau beristihad. Sayyidina Abu Darda, maka istihadnya adalah guling-guling di meratakan debu di seluruh tubuhnya ya. Nah, begitu sampai kepada Rasulullah SAW menceritakan ya sudah, ternyata nggak begitu ya. Baik menggantikan wudhu maupun menggantikan mandi, tayamum ya tetap sama ya, seperti itu aja ya, wajah dan kedua tangan. Ya, itu ketika menceritakan itu sambil ekspresi ya, coba ada orang guling-guling di tanah ya. Itu kan kita ketawa ya. Jadi beliau suka uh, uh, memancing orang ketawa ya. Atau pernah juga beliau mengatakan, orang-orang zaman sekarang kalau ada pertandingan bola akhirnya pengajian sepi ya, karena nonton bola, karena saking sukanya dengan pemain bola ya. Sampai-sampai orang-orang zaman sekarang itu seperti berikrar kepada sang pemain itu, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ash. Insyaallah. Saking senengnya sama pemain bola, ngefans ya, sampai-sampai pokoknya mau hidup bersama pemain bola dan mau mati bersama si pemainnya kesukaan dia, dan mau dibangkitkan di hari kiamat dengan pemain bola itu. Ketawa kita ya. Artinya ini kan ucapan untuk orang yang kepada agama Islamnya, kepada kalimat tauhid. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ash insyaallah taala minal aminin ya. Kita insya Allah hidup dengan kalimat itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya, mati dengan kalimat itu dan dibangkitkan di alam barzah dengan kalimat tersebut ya. Tapi Habib mencontohkannya orang dengan pemain bola, dengan fansnya dia. Wah, maka itu salah satu. Jadi uh, bisa bikin orang ketawa lah ya, nggak serius begitu ya. Dan tawadhunya beliau, salah satu tawadhunya beliau itu, jadi di pesantren kita itu kan dibagi-bagi jadi holako ya. Holako itu kelas ya, kelas yang gurunya duduk, santrinya muter gitu, duduk muter, ngajar satu kitab. Nah, kitab itu level-levelnya, ada level paling rendah sampai level paling tinggi ya. Di dalam ilmu fikih itu level paling tinggi adalah kitab Minhaj.
Imam Nawawi rahimahullah ya. Minhaj Imam Nawawi, ya Imam Nawawi yang ngarang Arba'in Nawawi ya, itu ngarang kitab fikih Minhaj. Dan itu susah untuk mengertinya itu, mengerti kitab Minhaj itu susah banget. Harus belajar dari awal ya, harus dari level basic ya. Ya dari Risalah Jami'ah, kemudian Safinah, kemudian Mukhtasar Shagir, Mukhtasar Kabir ya, atau Muqaddimah Hadramiyah ya. Kemudian Abi Syuja ya, kemudian Ibn Qasim ya. Kemudian Fathul Mu'in, kemudian Zubat ya, kemudian Umdah, wah kemudian baru nanti naik lagi sampai kepada Minhaj. Ya, baru orang ngerti baca Minhaj ya, baru ngerti. Walaupun tetap uh, tetap butuh guru yang menjelaskan. Jadi ilmu fikih itu dalam ya, luar biasa. Nggak semudah kita, oh kalau di Quran nggak ada berarti sudah, berarti itu salah ya. Nggak begitu, tetap dalam sekali ya. Berapa banyak hal-hal yang di Quran tidak ada ya, memang perlu ijtihadnya ulama ya, begitu. Kalau kalau kita hanya mengacu kepada Quran, kita tidak boleh menambah-nambahi hukum yang sudah ada di Quran, tidak boleh tambah-tambah ya. Maka kita pasti akan salah ya, akan tersesat. Ya, contohnya apa? Contohnya ada seorang anak yang dia memukul orang tuanya dipukul sama dia, bapaknya atau ibunya, wah cet gitu ya. Kemudian dikatakan sama anak itu, kenapa kamu pukul? Loh, Quran tidak melarang saya untuk memukul orang tua ya. Dan memang dari juz 1 sampai juz 30 tidak ada larangan ya, wala tadrob abaika wala tadrob ummuka, nggak ada, janganlah kamu memukul ayahmu atau memukul ibumu, nggak ada. Yang ada itu larangan, jangan berkata kasar. Wala taqul lahuma uf, aqul lahuma qaulan karima. Ya kan? Enggak, yang nggak boleh itu berkata kasar, nggak boleh memaki-maki, nggak boleh membentak-bentak, nggak boleh berkata kasar, nggak boleh dalam Quran. Tapi kalau memukul tidak ada larangannya. Begitu, ya kan? Berarti apa? Berarti ya, ini adalah produk istihad, pemekaran hukum, ya. Itu siapa yang berpikir seperti itu? Ya para ulama. Ulama sih berpikirnya gampang aja. Yang disebutkan Quran itu yang umum. Ya, kalau yang umum disebutkan yang khususnya lain-lain ya perintilan-perintilannya apalagi gitu ya. Kalau berkata kasar aja nggak boleh, apalagi dengan sampai memukul, kan lebih kasar lagi. Ya, begitu maksudnya, seperti itu. Ya, tapi tetap kembali kepada basic ucapannya. Kalau kita mengatakan jangan mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada di Quran, itu cukup kurang tepat ya, karena Quran itu hanya kadang-kadang hanya mewakili yang umum saja, yang khususnya memang perlu istihad. Ya memang harus ditambahin, tapi yang nambahin itu ya memang harus ulama, orang alim, nggak boleh orang kayak biasa seperti kita gitu. Jadi yang benar adalah kita ikut kepada Quran melalui pemahamannya para ulama. Begitu ya. Kalau hanya Quran saja sudah pasti akan meleset, jalan berpikirnya itu akan meleset ya. Begitu. Jadi Habib itu mengajar kitab itu nggak ngajar level yang paling tinggi, untuk kelas yang paling tinggi, enggak. Dia justru ngajar kelas pertengahan, yang paling tinggi dikasih guru yang lain. Padahal di antara semua guru, beliau yang paling alim gitu ya. Harusnya kan ngajar level yang paling tinggi, ternyata enggak ya. Beliau ngajar Fathul Mu'in, ya beliau mengajar Zubat. Ya Minhaj dikasih sama orang lain ya. Ada syekh memang yang memang beliau mufti ya, ngajar Minhaj begitu ya. Masya Allah, seperti itu ya. Baik. Kemudian itu ya di antara nasihat-nasihat, mudah-mudahan jadi dari memori kenangan-kenangan itu kita dapat banyak ilmu ya. Terakhir, nah ini salah satu dari kitab setebal ini ya. Ini kumpulan pelajaran-pelajaran beliau ketika mengajar ya di pesantren. Jadi ada yang nyatat ya. Nyatat ini berarti orang Masya Allah ini luar biasa. Kita akan melihat salah satunya ya, salah satu gaya beliau ketika menjelaskan. Beliau menjelaskan tentang ini,
membaca surat-surat pendek di dalam sholat. Nah, itu jadi bukan lagi ngaji ya, hanya lagi ceramah umum aja. Tapi isinya fikih begitu ya. Kalau kita kan ceramah umum kan biasanya motivasi ya. Wah, mari kita jangan lupakan. Wah, mari kita ini melihat. Ya. Tapi beliau itu lebih banyak isinya fikih gitu. Jadi kita mengerti ya. Ini salah satunya. Salah satu di antara sunnah sholat ya adalah membaca surat ya baina tawilah wa qasirah, surat yang antara pendek menuju panjang ya. Jadi nggak pendek banget tapi jangan surat yang panjang-panjang banget ya, pertengahan. Fikul rokaat, setiap rokaat baca ya disunahkan. Kecuali pada dua tempat ya. Yang pertama pada sholat jenazah, itu tidak disunahkan. Jadi kalau orang sholat jenazah habis baca Fatihah yang nggak baca surat ya, atau rakaat keduanya, apalagi rakaat kedua ya memang nggak ada Fatihah, apalagi rakaat ketiga dan rakaat keempat ya, rakaat pertama aja nggak baca surat ya, karena itu pengecualian. Jadi kecuali seperti itu ya. Lalu bagaimana jika orang ini imamnya agak lama di bukan bukan rokaat ya, kalau di sholat jenazah itu takbir ya, takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat ya, karena rokaatnya ya satu, nggak ada rokaat ya kan, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Nah di takbir pertama baca Fatihah, setelah itu imamnya lama menuju takbir kedua, masih lama gitu ya. Nah kita sebagai makmum sambil nunggu ngapain? Apakah diam saja? Apakah kita membaca surat ya? Atau kita bagaimana ini? Ya begitu. Nah, maka beliau mengatakan, oh kalau ternyata imamnya masih lama, masih kelamaan, kita daripada diam saja, barulah di antara sebagian ulama mengatakan baru boleh membaca surat. Ya, jadi kan itu kan surat Quran. Ya, daripada diam mendingan baca Quran dong, menurut daripada ulama. Ya, sebagian ulama. Tetapi sebagian ulama yang lain enggak. Kenapa? Tidak disunahkan membaca surat juga, orang itu sholat jenazah memang bukan tempatnya kesunahan baca surat. Tapi kan diam saja nggak bagus. Kalau begitu digantikan dengan membaca doa untuk si jenazah. Kalau sholat jenazah memang tempatnya berdoa ya, berdoa memohon pengampunan kepada Allah untuk si jenazah. Nah, baca aja doa setelah Fatihah, nggak kenapa-napa, setelah takbir pertama. Oh begitu. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Atau doa lil mayyit. Gitu. Itu perbedaan pendapat ulamanya seperti itu ya. Itu yang pertama, jenis sholat yang tidak ada baca surat. Ya, yang kedua, yang tidak ada kesunahan membaca surat juga, yaitu pada sholat fardu yang punya rokaat ketiga dan rokaat keempat ya, ar-rokaah asalisah warrobiah. Jadi tidak sunnah baca surat ya, rokaat ketiga maupun rokaat keempat habis Fatihah langsung aja ruku ya. Ini disebutkan oleh siapa? Imam Syafi'i di dalam mazhab Qadim ya, mazhab mazhab Jadid ya, di dalam mazhab Jadid tidak disunahkan. Meskipun di mazhab Qadim itu disunahkan kata beliau ya. Jadi Imam Syafi'i itu mazhabnya mengalami revisi ya. Jadi mazhab Imam Syafi'i dan beliau beristihad, kemudian sehingga terbentuklah mazhab hasil istihad beliau itu ya. Kemudian eh, apa eh, jadilah mazhab itu. Kemudian beliau belajar di Mekah dan di Madinah ya, Mekah dan di Madinah. Kemudian beliau melakukan perjalanan keluar Mekah, keluar Madinah ya, sampai ke Syam, sampai ke Yaman, sampai ke Mesir ya kan. Nah, beliau menemukan hadis-hadis yang tidak ditemukan di Mekah dan di Madinah. Tuh bayangin itu, Masya Allah ya. Hebatnya hadis Nabi itu ya. Jadi para sahabat-sahabat kan mendengar hadis. Begitu Rasulullah meninggal, para sahabat kan menyebar ke berbagai negara ya. Nah, sahabat-sahabat yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, itu mereka menyampaikan hadis.
yang didengar dari Rasulullah ya didengar oleh Imam Syafi'i. Oh, maka jadilah ijtihad beliau. Tapi begitu Imam Syafi'i pergi ke negara lain, ke Syam, ke Yaman, ke Mesir, ada hadis yang selama di Mekah di Madinah puluhan tahun beliau nggak pernah dengar. Dan itu disampaikan oleh sahabat juga dan sahih juga hadisnya. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Hadis itu memang banyak sekali ya. Hadisnya banyak sekali. Ya sampai akhirnya dikoreksi lah mazhab Imam Syafi'i yang tadinya kodim lama menjadi jadid, mazhab jadid ya. Yang sekarang kita pakai adalah yang jadidnya itu sudah hasil koreksi karena banyak yang baru beliau dengar ya. Itu salah satu dari apa ya tambahan pengetahuan lah ya bahwa hadis itu luar biasa banyaknya ya. Ada satu sahabat yang pernah dengar Nabi mengatakan ini, tapi sahabat lain nggak pernah dengar. Gitu. Ada satu sahabat yang memang dengar seperti itu ya. Jangankan sahabat apa begitu banyaknya sahabat Nabi ya. Sahabat yang paling dekat saja, paling dekat nomor satunya sahabat terdekat dengan Rasulullah siapa? Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar kan paling dekat dengan Nabi. Itu aja Sayyidina Abu Bakar pernah terlewat mendengarkan hadis. Nah, itu ada ya dalam Muwatta ya, Muwatta Imam Malik ya kalau nggak salah ya. Jadi di zamannya Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Rasulullah sudah meninggal, beliau jadi khalifah, ada nenek-nenek datang. Nenek-nenek datang minta fatwa sama khalifah. Wahai khalifah, cucu saya meninggal dunia. Berarti saya ahli waris dong, karena saya neneknya, nenek kandung. Berapa warisan untuk nenek? Begitu. Maka Sayyidina Abu Bakar nggak bisa jawab. Wah, berapa ya jumlah bagian waris untuk nenek? Kenapa? Di dalam Quran nggak ada ya. Dalam Quran nggak ada. Ayat tentang waris itu untuk ibu, untuk ayah, untuk saudara laki-laki, perempuan ya. Nenek nggak ada. Di dalam hadis beliau belum pernah dengar penjelasan dari Nabi bahwa nenek itu dapat berapa. Sampai beliau mengatakan, saya nggak pernah dengar. Di Qurannya tidak ada, ya di hadisnya tidak ada gitu ya. Kata Sayyidina Abu Bakar. Tuh, Sayyidina Abu Bakar nggak pernah dengar. Nah, tiba-tiba ada seorang sahabat juga yang sedang hadir di situ. Beliau berdiri, beliau mengatakan, ya Khalifah, saya pernah dengar. Ini pernah dibahas oleh Rasulullah. Ya, ada pelajaran ini. Dulu pernah ngajarin Nabi. Oh iya, kaget Abu Bakar. Pernah dengar? Pernah. Jadi gimana? Kata Rasulullah, bagian waris untuk nenek adalah as-sudus, ya, 1/6. Begitu ya. Maka saya bakal meyakinkan lagi. Jadi kalau kamu pernah dengar, ya betul itu, ya ya sudah. Ini jawabannya. Ya. Artinya apa? Artinya orang topnya, ini bukan kelas 2 kelas 3 kelas satunya langsung yang kita keluarin. Sayyidina Abu Bakar. Itu ada hadis yang terlewat, ya. Begitu. Ya, itu kan membuktikan bahwa hadis itu ya banyak sekali, ya. Karena sahabat yang mendengar itu kan nggak 24 jam nemenin Nabi kan. Ya, Nabi di rumah yang dengar ya para istrinya, keluarganya. Nabi di masjid ya sahabat-sahabat yang ahlul masajid ya. Nabi sedang di luar ya sahabat-sahabat yang sedang berada di jalan ya. Jadi macam-macam ya. Ketika di peperangan ya mereka yang ikut turun perang ya. Ketika memberikan tugas, Nabi kan sering memberi tugas kepada sahabat ya. Ya berarti mereka nggak tahu apa yang pelajaran yang sedang disampaikan Nabi ketika mereka nggak ada di Madinah itu ya dan seterusnya. Jadi banyak sekali ilmu hadis itu sangat luas ya. Maka salah satu pesan dari guru-guru kita itu jangan sekali-kali kita mengatakan kalau ada satu perkara, perkara ini tidak ada hadisnya. Jangan itu. Itu larangan besar ya. Kenapa? Karena satu, sombong ya, sombong seolah-olah kita sudah membaca semua hadis ya. Dua, bohong ya. Karena tidak mungkin kita tahu bahwa hal itu tidak ada hadisnya. Tidak mungkin kita mengetahui semua hadis sampai kita mengatakan ini tidak ada hadisnya. Berarti kan kita sudah mengetahui semua hadis kan? Itu hal yang tidak mungkin. Bohong kalau ada orang ngomong begitu. Karena Sayyidina Abu Bakar saja ada yang tidak tahu hadis Nabi ya. Apalagi kita ya tahun 2023 ya. Itu pun baru belajar ilmu hadis baru 5 tahun yang lalu ya, baru 10 tahun yang lalu. Berarti 10 tahun baru perjalanan belajar kita. Sayyidina Abu Bakar dari remaja. Nabi belum diangkat menjadi nabi dan rasul, ya Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Beliau sudah jadi teman sama Nabi dari remaja. Gitu. Jadi jangan mengatakan ini tidak ada hadisnya ya.
Ya, cukuplah kita bilang, wallahu a'lam, saya kurang tahu. Barangkali memang itu ada hadisnya, saya yang tidak hafal. Ya, seperti itu ya. Itu tawadhunya guru-guru kita mengajarkan seperti itu. Ya, baik teman-teman sekalian. Jadi itu contohnya ya, contoh dari pesan-pesan Habib ketika sedang di majelis ya. Nah, terakhir ada di antara zikir yang beliau berikan ya agar tidak ditinggalkan setiap hari ya. Jadi zikir harian ya. Pertama membaca ya Latif, ya Latif, ya Latif itu Asmaul Husna ya. Ya Latif, wahai Allah yang Maha Lembut ya. Itu 129 kali setiap hari ya. Habis subuh boleh, habis maghrib boleh ya. Dua-duanya boleh ya. Kenapa angkanya 129 ya? Siapa yang menemukan angka ini ya? Boleh nggak dibaca lebih banyak atau lebih sedikit atau dibuletin 100 atau dibuletin 200 ya? Ya sudah wis pokoknya angkanya segitu ya kita terima saja lah gitu ya. Itu ada ilmunya namanya ilmu angka. Ada lagi ya. Dan ini sampai kepada ulama-ulama di atas kita ya, sampai kepada Imam Syafi'i itu saya pernah dengar. Imam Syafi'i pun ada yang wasiat beliau tentang ya Latif 129 kali begitu ya. Nah, itu di antara nasihat beliau. Kemudian juga ya Sami'u ya Basir, wahai Allah yang Maha mendengar dan yang Maha melihat. Itu 100 kali. Ya Sami'u ya Basir ya. Baik. Kemudian juga ya Mubdi'u ya Khalik 100 kali. Itu sebelum subuh, sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh ya. Nah, kemudian juga surat Al-Fatihah 41 kali sebelum azan subuh. Nah, itu bilangan-bilangannya pun khusus ya. Nah, itu rahasia para ulama ya, rahasia para aulia. Gampangnya kita kalau disuruh menjelaskan secara ilmiah, 40 itu mengambil keberkahan umurnya Nabi ya. Umurnya Nabi kan 40 ketika dia angkat menjadi Nabi dan Rasul gitu. Jadi 40 biasanya berkah itu. Kalau ada yang nambahin 41, biar 40-nya dapat, tapi biar ganjilnya juga dapat. Ya, karena kan Allah menyukai hal-hal yang ganjil. Jadi naik jadi 41 gitu. Jadi kalau 40 pengen dijadiin ganjil, turun jadi 39. Wah, 39 berarti kurang dong, nggak nyampe. 40-nya belum kelewat dong. Tapi kalau 41 ya kan 40 udah kelewat, ya dia nambahin satu lagi. Begitu. Ya. Kalau 99, nah itu keberkahannya Asmaul Husna karena Asmaul Husna itu ada 99. Nah, itu diantara pesan-pesan beliau ya, dan salah satu ikatan yang membuat kita tetap terikat ya karena adanya amalan harian ini. Jadi sehari kita baca atau sehari kita nggak baca aja, kayak jauh hubungan kita dengan guru kita gitu. Jadi terikat lagi gitu ya. Dan hubungan seperti inilah yang bermanfaat ya di hari kiamat nanti ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Begitu. Jadi Zoom pada malam ini Zoom yang santai, ringan ya, nyaris tidak ada pelajaran-pelajaran serius ya. Tapi Masya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semua. Baik, yuk kita buka sesi tanya jawab. Wah, ini salah satunya ya. Salah satu dari hal-hal yang juga lucu ya, yang lucu dari Habib Salim. Habib itu suka menyampaikan hal-hal yang sifatnya amalan ya. Amalan untuk ini, baca. Amalan untuk tujuan ini, untuk tujuan itu kadang-kadang kita sebut aja sama beliau. Wah, kita catat ya. Sampai-sampai saya pernah bertanya sama beliau, ada bayi yang suka nangis terus kalau malam. Apa amalannya? Beliau tahu itu. Ya, kadang kan belajarnya macam-macam ya, nggak ilmu hadis, nggak ilmu tafsir ya, semua bidang ilmu dilahap sama beliau. Ini tuliskan ini ayat ya, kemudian berikan kepada si bayi itu. Masya Allah. Dan betul ya, mujarab ya kepada si bayi itu, karena ini ada seorang yang nanya kepada saya nggak tahu, nanya aja maaf lah. Bukan siapa tahu beliau tahu. Ternyata tahu ya, urusan bayi baru nangis ya. Ternyata alhamdulillah bayinya diam nangisnya itu. Jadi kalau ada amalan, wah seneng kita itu, seneng. Ya kadang-kadang sudah selesai pengajian, sudah bubar, kita deketin Habib. Habib,
tadi amalan yang tadi apa ya? Saya lupa tuh. Berapa kali bacanya? Habib ketawa. Sebenarnya beliau mengatakan urusan urusan begini santri sudah pasti paling cepat sudah. Kalau urusan ngapalin rukun-rukun, syarat-syarat yang membatalkan, wah itu sudah lama itu ya, nggak ada semangatnya. Tapi kalau urusan amalan, semangatnya paling cepat ya, walaupun tetap beliau ngasih juga ya, tapi ngeledek kita. Memang kita suka ya, masya Allah. Nah, satu lagi, ini insya Allah manfaat ya untuk kita yang sedang dalam keadaan terlilit hutang ya, susah untuk melunasi hutang atau sudah terlanjur punya hutang ya, jangan diulangi lagi ya. Tapi agar Allah kasih kemudahan untuk bisa melunasi dan ini insya Allah mujarrab ya. Nah, itu membaca surat Al-Qadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Terus sampai habis sebanyak 7 kali ya. Surat Al-Qadar 7 kali dibacanya hanya di hari Jumat ya. Ketika selesai azan pertama di sholat Jumat sebelum azan kedua. Jadi antara azan pertama dengan azan kedua pada sholat Jumat, nah itu baca surat Al-Qadar 7 kali ya. Dengan niat mudah-mudahan Allah kasih kita kemudahan untuk melunasi hutang-hutang kita. Alhamdulillah itu mujarrab ya. Ya, begitu. Jadi mudah-mudahan itu juga manfaat untuk Bapak Ibu semua ya. Baik, yuk saya tanya jawab ya. Jadi soalnya saya baca ini di teks, Ustaz tadi amalannya apa aja? Gantian saya akhirnya bisa ngeledek ini. Nah, kalau urusan amalan paling cepet ini berarti nih Bapak Ibu nih. Tuh, kan. Jadi ya Latif 129, Al-Fatihah 41, betul. Al-Fatihah ini harus sebelum azan subuh ya. Kalau ya Latif bebas ya. Al-Fatihah sebelum azan subuh. Jadi mau nggak mau harus bangun setengah jam, 1 jam ya. Kemudian ya mubdi'u ya khalik sebelum azan subuh juga 100 kali. Kemudian ya sami'u ya basir 100 kali. Kalau ini bebas. Jadi yang bebas waktunya 2, kita tentukan sendiri, tapi kalau ditentukan istiqomah ya. Misalnya saya maunya habis maghrib deh Ustaz, ya udah habis maghrib itu istiqomah, jangan lompat-lompat. Tapi kalau yang ditentukan waktunya sebelum azan subuh, berarti memang ada asror ya. Ada sir pada waktu tersebut yang matching dengan amalannya gitu ya. Baik, kemudian itu ya. Baik. Yuk ke Pak Sudirman, silakan yang sudah angkat tangan. Dibuka mic-nya, Pak Sudirman, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Santai ini ya. Waalaikumsalam. Jangan berat-berat pertanyaannya, yang santai Pak Sudirman. Ada 2 pertanyaan nih, Ustaz. Baik. Yang satu, Habib Salim tadi kalau taruhlah di 5 lokasi, apakah beliau mengikuti sampai selesai? Kalau sampai selesai berarti dia witir. Itu ke satu. Yang kedua, mengenai pelunasan hutang, surat Al-Qadar, itu kebanyakan dekat masjid saya ini, beberapa masjid, nggak ada yang 2 azan, Ustaz. Cuma 1 azan. Makasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Jadi kalau taraweh itu unlimited ya. Minimal 2 rakaat, maksimal tidak terhingga. Jadi kita boleh sholat taraweh 80 rakaat atau 50 rakaat atau 100 rakaat. Ya, karena bulan Ramadan itu bulan untuk panen pahala ya. Jadi tidak ada batas maksimalnya ya. Sebanyak-banyaknya kita boleh. Begitu ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu memberi batasan 20 yang mudah untuk diamalkan ya. Imam Malik mazhab Maliki itu 36 ya gitu. Menurut istihad beliau yang cocok untuk orang Madinah karena orang Madinah dia tidak punya Ka'bah, orang Mekah punya Ka'bah. Ka'bah di Ka'bah dia bisa tawaf 7 putaran ya. 20 rakaat tambah tawafnya itu dihitung berapa? Ini setara dengan 36. Jadi tidak ada batasan. Ada yang 41 rakaat ya imam siapa itu ya. Jadi istihad masing-masing. Karena memang secara fikih itu tidak ada batasnya. Ya, jadi kita boleh sebanyak-banyaknya. Sedikit-dikitnya boleh, 2 rakaat, sebanyak-banyaknya juga boleh silakan. Nah, kemudian
witir. Nah, kalau witir baru ada batasnya 11. Jadi nggak boleh lebih dari 11. Nah, bagaimana dengan beliau itu kan kalau witirnya beliau sampai habis yang ngikutin ya. Jadi witirnya di masjidnya 3, 3, 3, 3. Jadi 15 dong. Nah, ini ada caranya. Ketika sudah maksimal, jatahnya sudah habis, beliau bermakmum dengan orang yang sholat witir, tapi niatnya bukan witir, niatnya sholat sunnah mutlak. Gitu. Jadi boleh kita makmuman kepada orang imam sholat apa, kita sholat apa. Selama gerakan sholatnya sama. Jadi yang membatalkan sholat itu kalau bermakmum dengan imam yang gerakan sholatnya beda. Nah, emang ada ya gerakan sholat beda? Ada. Sholat gerhana, beda kan gerakannya? Dia mah 2 ruku, sama fatihahnya 2 kali, walaupun satu satu rakaat masih 1 rakaat ya. Kemudian sholat jenazah, ya dia mah nggak ada ruku, nggak ada sujud. Ya sholat sih sholat, tapi takbir doang 4 kali, ya gitu. Kita makmum jadi sholat zuhur ya, itu baru membatalkan sholat. Tapi kalau sama gerakannya sama, ya sudah. Berarti intinya hampir semua sholat sama ya gerakannya. Boleh kita niatkan dengan sholat sunnah mutlak. Itu pertanyaan pertama. Jadi kalau udah 11 udah nggak nambah jadi 15 nggak. Tapi diniatkan sholat sunnah mutlak dan tetap berjamaah agar dapat pahala jamaahnya ya. Yang kedua di antara 2 azan. Nah, kalau masjid-masjid yang azannya cuma sekali, itu azan itu dihitung azan kedua. Nah, berarti kita perkirakan saja 5 menit sebelum azan itu, nah kita baca deh. Jadi jangan setengah jam sebelum azan itu karena azan pertama itu hanya panggilan untuk orang siap-siap sudah mau azan ini, azan kedua gitu. Siap-siap ya. Jadi antara azan pertama dengan azan kedua itu kurang lebih jaraknya adalah 5 menit ya atau 10 menit deh paling paling lamanya ya. Maka di masjid yang azannya hanya sekali, maka kita perkirakan berarti 5 menit sebelum azan yang sekali itu sebetulnya sudah waktunya kita membaca daripada surat tersebut ya kalau mau ngepasin waktunya. Baik ya. Alhamdulillah. Termasuk buat perempuan, perempuan kan nggak sholat Jumat Ustaz, gimana cara mengetahuinya? Ah, denger aja dari rumah, kan kedengaran azannya. Nah, begitu. Bacanya tetap di rumah ya, bukan ikut sholat Jumat di masjid ya. Begitu. Jadi boleh mengamalkan silakan. Begitu ya. Baik. Nah itu Habib Salim ya, Habib Salim Asyatiri. Julukannya adalah Sultanul Ulama. Artinya rajanya di antara para ulama-ulama yang lain gitu. Memang ulama itu merujuk kepada beliau. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya dari Suriah, Said Ramadan Al-Buti dari Mesir ya zamannya beliau, dari Mekah, dari mana-mana menuju kepada beliau. Nah, beliau punya kakak namanya Habib Hasan Syadri. Habib Hasan itu julukannya Ainut Tarim, matanya kota Tarim. Kota Tarim itu ulama semua isinya, itu matanya ya. Artinya apa? Artinya mewakili lah, mewakili atas keilmuan ulama-ulama. Itu kakaknya Habib Salim. Nah, kakaknya kalau urusan amalan, emang jatah kita sih amalan ya, bukan ilmu-ilmu yang berat-berat ya. Amalan kan ringan. Kalau kakaknya itu salah satu amalannya Habib Hasan Syatiri sebelum azan subuh ya, sebelum azan subuh itu membaca surat Toha, surat ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ya. Dilanjutkan dengan surat Al-Kafirun, dilanjutkan dengan surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, itu 3 surat itu sebelum azan subuh. Nah, itu bagi kita yang merasa ada kesulitan, kesempitan dalam rezeki, insya Allah Allah berikan kemudahan ya, kelancaran dalam rezekinya. Tapi itu sebelum azan subuh ya. Kalau perempuan yang sedang dapat tamu bulanan ya jelas nggak bisa karena ini kan Quran ya. Gitu. Tapi kalau sudah suci lagi itu bisa dibaca lagi. Begitu ya. Dan ini juga insya Allah mujarab ya. Dan ini juga semata-mata untuk kebermanfaatan kepada kita semua ya. Tadi ya rumusnya tadi ya. Ada sesuatu itu ya disampaikan ya apa yang buat bermanfaat buat orang banyak yang paling bermanfaat gitu. Amalan daripada dia main sendiri ya mendingan ya, kasih tahu banyak orang. Jadi banyak yang mengamalkan ya. Jadi banyak yang bermanfaat ya. Begitu. Yuk pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Masum, Makasih abang Ustaz. kita ini. Ya, sama-sama Pak Sudirman. Yuk, Bang Maksum, Hizbullah, silakan. Buka mic-nya.
Ya, sudah dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz sehat selalu. Amin. Amin. Beserta para jemaah yang mengikuti Pak Ustadz pada malam hari ini. Semoga barokah, sehat selalu. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Beberapa waktu yang lalu saya kebetulan ada persoalan. Nah, ada yang memberikan amalan kepada saya. Coba ini dijalankan, dia bilang gitu. Amalannya membaca surat Yasin di pagi hari dan di petang hari, 2 kali saja. Ya, saya kebetulan mungkin ngajinya belum begitu lancar. Surat Yasin tadinya ya 20, di atas 20 menit saya baru bisa selesai. Kalau sekarang ya sekitar 10 sampai 13 menit gitu. Pertanyaan saya, apakah memang ada seperti itu gitu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Wah, bagus ini pertanyaan. Jadi ada seorang ulama ya, namanya itu muhaddis, hafal 100.000 hadis lebih ya. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Khirid. Kira-kira 600 Hijriah atau 700 Hijriah lah. Jadi zaman dulu ya, zamannya Imam Nawawi Arba'in, mengarang hadis Arba'in ya. Beliau itu mengumpulkan hadis-hadis yang sahih atau yang hasan dari Rasulullah SAW tentang manfaat-manfaat surat-surat Quran atau manfaat-manfaat zikir ya, begitu dari Nabi. Itu contohnya ayat kursi untuk apa, surat Yasin untuk apa. Nah, contohnya surat Toha yang tadi itu sebetulnya ada hadisnya. Cuman karena saya menyampaikannya dari jalur Habib Hasan, begitu. Surat Yasin untuk apa? Surat juz-juz terakhir Al-Muluk untuk apa? Ya, dibaca sebelum tidur. Surat Kahfi untuk apa? Begitu. Jadi memang ada hadisnya semua, ya, begitu. Jadi ini patokan bahwa ada di antara surat-surat Quran itu yang memang ada manfaatnya duniawiyah wa akhiratiyah ya, dunia dan akhirat. Masalahnya adalah ya boleh nggak diamalkan? Ya boleh. Cuma jangan berhenti di situ gitu. Jadi apa ya? Saya pernah dengar ini ada ahli tafsir, ulama tafsir, ahli tafsir sudah. Beliau mengatakan membahas tentang ilmu tafsir, bab ini, surat ini ya. Kalau ada kalimat seperti ini di Quran itu maksudnya Allah itu apa? Seperti ini gitu ya. Nah, kemudian beliau nyeletuk ini. Demikianlah kita itu orang muslim itu belajar tafsir, jadi kita mengerti pesan-pesan Allah dalam Quran. Kita bisa mengamalkan ya. Jangan kita itu senengnya cuma amalan doang. Ya, artinya nanya surat ini, belum tahu tafsirnya, belum tahu artinya, tapi sudah nanya ini khasiatnya untuk apa. Wah, beliau bilang itu sampai apa? Amit-amit ya Bang Bayi gitu ya. Amit-amit artinya apa? Artinya bukannya tidak boleh ya, cuma yang kurang bagus itu kalau berhenti di situ ya, berhenti hanya mempelajari khasiatnya saja gitu ya. Ini bukan jampe-jampe ya, lebih daripada itu wahyu, ada hukum di situ, ada sumber hukum di situ ya, ada kalam Allah di situ, ada hikmah di situ, ada ilmu di situ, ada wa'ad dan wa'id ya, janji Allah tentang surga, ancaman tentang neraka, wah banyak sekali begitu ya. Maka boleh kita mengamalkan dengan mengambil manfaat, tapi teruskan perjuangan kita sampai kita mempelajari ilmunya juga, gitu ya. Dan insya Allah memang ada ada pintunya masing-masing ya. Waqtul buyuta min babiha kan ya. Waqtul buyuta min abwabiha ya. Nah, jadi di Quran itu ada ayat yang menyebutkan datangilah sebuah rumah melalui pintunya.
masing-masing. Jadi tiap rumah itu ada pintunya masing-masing ya. Ada pintunya yang diletaknya di sebelah depan, ada yang memang desainnya itu dari sebelah kiri. Ya pokoknya kalau masuk rumah ada pintunya lah, gitu. Jangan dari jendela, ya. Nah, artinya apa? Tiap orang itu ada jalannya masing-masing. Dia bisa mencintai Al-Quran, ya. Ada yang jalannya awalnya dia dari khasiat-khasiatnya, dia baca Yasin atau dia baca surat Al-Muluk. Lama-lama dia mencintai Quran, lama-lama akhirnya dia mempelajari. Begitu. Itu kan bagus daripada nggak mulai-mulai begitu, ya. Nah, maka jawabannya untuk amalan-amalan seperti ini, apakah ada dalilnya? Ada banget, ya. Cuma bukan hanya untuk ini Al-Quran itu, ada yang jauh lebih besar lagi, ya, yaitu untuk kita taqarrub ilallah, komunikasi kepada Allah, begitu, ya. Apakah kalau kita dapat ilmu dari sini boleh dibagikan kepada orang lain? Kalau seorang guru menyampaikan ilmu kepada kita, ya berarti itu sudah ada hak kita untuk menyampaikan lagi kepada orang lain, ya, begitu, ya. Kata Nabi, yuballighum syahid minkumul ghaib. Kamu tuh kalau datang kepada saya, kata Nabi, ya, belajar dari saya. Nah, nanti kamu sampaikan lagi kepada orang yang tidak hadir, yang tidak ketemu saya. Gitu. Itu sama, berlaku sampai dengan hari ini, ya. Apa yang kita terima, diberikan lagi kepada orang lain, itu boleh. Begitu, ya. Nah, semisal, Ustadz, tapi saya cari di hadisnya nggak ada nih kalau yang Yasin 2 kali pagi hari, 2 kali sore hari, gitu. Asmaul Husna emang ada, tapi yang Ya Latif nggak ada hadisnya, ya. Misalnya sudah dicari-cari nggak ada. Bisa jadi itu babnya bukan bab apa hadis Nabi, tapi bab dari kalam ulama, gitu, ya. Kalau Nabi yang menyampaikan, berarti kan wahyu dari Allah, ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi menyampaikan sesuatu berarti wahyu sudah, ya. Nah, kalau ulama itu bukan wahyu, tapi ilham. Ya, ilham itu ada kebenarannya juga dalam Quran. Ya, berapa banyak orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah. Ya, contohnya siapa? Sayyidina Maryam. Ya, Siti Maryam kan jelas bukan nabi, bukan rasul karena perempuan tidak mungkin jadi nabi, ya. Tapi mendapatkan perintah dari Allah. Ya, nah berarti itu statusnya adalah ilham. Ya, nah, ilham itu ada dalam Quran, diakui juga. Maka kita husnuzan, oh ya, dari ulama ini. Berarti ini sifatnya adalah ilham. Allah berikan pemahaman kepada ulama tersebut, ya, kemudian sehingga oh ini manfaatnya seperti ini, begitu, ya. Hanya pesan saya itu yang tadi saya dengar juga dari ulama tafsir, bukan hanya berhenti di situ, ya. Pelajari boleh, amalkan boleh, sebagai gerbang kita menuju jatuh cintanya kita kepada Quran, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, ya, sudah jam 9:30, kita tutup, ya, bersama-sama. Namun sebelumnya ini saya jadi keingetan, ya, ada di halaman paling belakang ini tentang biografi Habib Salim. Agak kita pernah dengar, ya, sedikit aja, ya, mungkin nggak bahwa silsilah ilmu, jadi sanad ilmunya Habib Salim itu apakah sampai kepada Rasulullah? Kalau sampai berapa orang, gitu? Sampai ke Nabi, ya. Kita kan penasaran juga, ya. Hal yang ilmiah begini kan kita jarang-jarang, ya. Jadi Asy'atiri belajar kepada Habib Alwi bin Syahab, yang mana gurunya ini belajar kepada ayahnya, ya, Habib Abdullah bin Umar Asy'atiri, yang mana beliau belajar kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana beliau kepada Sayyidina Idris bin Umar Al-Habsyi, yang mana beliau belajar kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana beliau belajar kepada Habib Umar bin Segaf As-Segaf, yang mana beliau belajar kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad, yang beliau belajar kepada Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, beliau belajar kepada Sahib Ratib, ya, Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau belajar kepada Sahib Ratib Al-Attas, yaitu Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau belajar kepada Syekh Husain bin Abu Bakar bin Salim, ya, anaknya Fakhrul Wujud, beliau belajar kepada Sayyidina Fakhrul Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau belajar kepada Sayyidina Ahmad bin Abdurrahman bin Syihabuddin, yang mana beliau belajar kepada Sayyidina Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani, yang mana beliau belajar kepada Sultanul Mala, Abdullah Al-Idrus, ya, Al-Akbar, ya, yang pertama dapat julukan Al-Idrus. Beliau belajar kepada Abu Bakar As-Sakron, yang mana beliau belajar kepada Sayyidina Abdurrahman As-Segaf, ya, yaitu yang dapat julukan Fakil Muqaddamus Tsani. Nah, beliau belajar kepada Sayyidina Muhammad Maula Dawilah. Beliau belajar kepada Sayyidina Sayyidina Ali, ya. Ali belajar kepada Sayyidina Abdullah belajar kepada Sayyidina Alwi belajar kepada ini dia nih, Al-Faqih Muqaddam Muhammad,
ya. Muhammad belajar kepada Ali. Ali belajar kepada Al-Imam Muhammad Shahibul Mirbad. Ya, Shahibul Mirbad belajar kepada Sayyidina Ali Khalil Qasam. Ya. Sayyidina Ali Khalil Qasam belajar kepada Al-Imam Alwi. Imam Alwi belajar kepada Imam Muhammad. Imam Muhammad belajar kepada Imam Alwi. Imam Alwi belajar kepada Imam Ubaidillah. Ubaidillah belajar kepada Sayyidina Muhajir. Orang yang pertama kali berhijrah ke Yaman, ya. Dari mana? Dari Syam, ya. Dari Syam. Yaitu Sayyidina Muhajir, Ahmad bin Isa. Ahmad al-Muhajir belajar kepada Sayyidina Isa an-Nagib. Beliau belajar kepada Muhammad Jamaluddin. Beliau belajar kepada Sayyidina Ali al-Uraidi. Beliau belajar kepada Sayyidina Ja'far as-Shadiq. Ja'far as-Shadiq itu gurunya Imam 4 mazhab, ya. Ja'far as-Shadiq belajar kepada Muhammad al-Bagir. Muhammad al-Bagir belajar kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya, Ali Zainal Abidin ini adalah cicitnya Rasulullah, ya, yang sholatnya itu 1000 rakaat setiap malam. Ya. Ali Zainal Abidin belajar kepada ayahnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu cucunya Nabi, belajar kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib belajar kepada Rasulullah SAW. Ya, coba kita hitung, ya. Habib Salim naik ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 30, 39. Berarti Rasulullah SAW itu guru ke-39 dari sudut pandang Habib Salim, ya. Habib Salim, gurunya beliau, berarti itu guru ke-1. Gurunya beliau guru kedua. Guru dari guru ke-1 ya guru kedua. Terus Rasulullah kena ke guru 39, ya. Barangkali saya dianggap murid, ya, oleh Habib Salim, berarti Rasulullah guru saya yang ke-40, ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Untuk pertemuan Zoom kita pada malam hari ini, alhamdulillah, ya, nikmat, ya, karena nggak ada beban. Nggak harus meroja buka kitab apa, harus ada rujukan apa, atau harus bikin slide, ya. Biasanya saya kalau Zoom bikin slide yang bisa diperlihatkan. Kalau ini mah memang diniatkan untuk santai, ya, bincang-bincang santai, tapi ada manfaatnya, ya. Jangan yang berat-berat mulu, ya. Baik, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa, dan kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, ya. Allah berikan kekuatan, kesabaran, kemenangan, ya. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin, ya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kami kebaikan dan segala hal-hal yang memperbaiki orang-orang muslim, ya, Engkau berikan kepada kami. Dan janganlah Engkau, wahai Allah, memberikan kehancuran kepada kami, melainkan hancurkanlah orang-orang yang tidak ada kebaikannya bagi kaum muslimin, ya. Untuk saudara-saudara kita di Palestina, kita bacakan Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ketinggalan rekamannya tinggal nanti dibagikan, ya, share, ya. Ada di ruangzoom.my.id, bisa, ya. Biasanya sudah ada itu besok atau lusa rekamannya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 100. Oh, bertahan, ya. Langsung pada. Yuk, sama-sama selamat istirahat, ya. Sudah jam 9:30, Masya Allah. Ya, kita keluar sama-sama, ya. 3, 2.